Apakah ayahku bersalah atas kematian gadis yang tidak berdosa itu? Aku berusaha sangat keras untuk menyingkirkan pikiran-pikiran ini, tetapi aku mulai semakin mempercayainya. Orang tua Lina tampaknya orang yang sangat baik. Aku menghabiskan lebih dari 1 jam di rumah mereka, tetapi sayangnya aku tidak bisa memberitahu mereka kebenaran tentang putri mereka. Aku sudah ingin pulang, tetapi Ibu Lina tidak ingin membiarkanku pergi tanpa mencicipi donat buatannya. Tentu saja aku tetap di sana, tidak hanya untuk mencicipi donat, tetapi untuk menghabiskan waktu bersama kedua orang itu. Jelas betapa kesepiannya mereka. Aku tidak ingin membohongi mereka lagi, jadi aku mengatakan bahwa orang yang mengambil rumah mereka adalah ayahku. Yang mengejutkan, mereka mengenaliku pada pandangan pertama. Desa itu kecil dan semua orang saling kenal. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak merasakan kemarahan padaku atau pada ayahku, karena kita harus memaafkan. Orang-orang ini berhati suci. Aku sangat berharap semua kecurigaanku tentang ayahku salah. Tiba-tiba aku mendengar sirine ambulans. Pada detik yang sama aku mendapat telepon dari ibuku yang mencoba mengatakan sesuatu sambil menangis. Aku tidak bisa mengerti apa-apa, tetapi aku tahu aku harus berlari pulang secepat mungkin. Di dekat rumah ada kerumunan besar, ambulans dan polisi. Aku tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi karena kerumunan itu. Setelah aku berhasil melewatinya, aku melihat ayahku ditandu. Dia penuh goresan dan memiliki banyak luka. Ibuku menangis di sebelahnya. Aku panik dan mencoba mendatangi mereka, tetapi seorang polisi menghentikanku. Ibuku tidak bisa berkata apa-apa. Dia menangis histeris. Polisi mengatakan bahwa ayahku jatuh dari jendela di lantai 4. Untunglah dia jatuh di semak-semak dan kepalanya terbentur tidak terlalu keras. Dia tidak sadar karena syok. Dia mengalami cedera serius dan harus dibawa ke rumah sakit di kota. Aku melihat ke atas di jendela lantai 4 dan sebentar melihat wajahnya di sana. Dia mengawasi kami dengan tatapan yang menakutkan. Rasanya dia bisa melihat diriku. Aku sangat yakin dia tidak akan berhenti sampai dia membalas dendam. Ibuku ada di rumah sakit. Aku tinggal di rumah sendirian. Itu mimpi buruk. Aku takut setengah mati. Aku mengerti bahwa Lina dapat muncul di belakang punggungku setiap saat, dan aku bisa jatuh keluar jendela seperti ayah. Aku minum banyak minuman berenergi dan kopi supaya tidak tertidur, tetapi semuanya sia-sia. Ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa itu sangat dingin. Kemudian sesuatu yang tidak dapat dipercaya mulai terjadi. Aku hampir tertimpa lemari pakaian yang jatuh. Sebuah lampu gantung jatuh di atas meja. Lantainya runtuh dan aku jatuh ke lantai 3. Aku tidak bisa mengembalikan pandangan dan konsentrasiku. Melalui air mata aku bisa melihat seseorang di depanku. Itu adalah Lina. Dia datang kepadaku. Mataku kabur. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi ada orang lain di sebelah Lina. Wajah itu akrab. Bibiku. Apa yang dia lakukan di sini? Dia menembak Lina. Jujur saja itu adalah hal yang paling tidak masuk akal. Tapi berhasil. Lina menghilang. Bibiku membantuku bangun dari lantai. Aku bertanya mengapa dia datang. Jawabannya mengejutkanku. Ayahku pindah ke desa ini karena dia adalah idenya untuk membangun rumah yang berarti penghancuran rumah-rumah lain. Ternyata ayahku bahkan bukan pemilik rumah itu. Rumah itu sepenuhnya milik bibiku. Sejak awal dia ingin ayahku menjadi kepala pemerintahan desa untuk membuat bisnisnya tumbuh dan sukses. Itu bukan yang paling menakutkan. Malam itu ketika Lina terakhir kali terlihat hidup, dia datang ke lokasi pembangunan rumah kami untuk memulai kerusuhan di pagi hari. Bibiku ada di sana. Mereka berdebat dan dia mendorong Lina ke dalam lubang yang dibuat untuk fondasi rumah. Kepala gadis itu terbentur batu dan dia mati. Bibiku melempar banyak pasir dan batu ke tubuhnya agar tidak terlihat oleh siapapun. Seorang gadis muda yang malang terbaring di sana di bawah rumah kami. Selama ini rumah kami dibangun di atas tulang-tulang seorang gadis yang hanya menginginkan satu hal, keadilan. Pada saat itu aku sedang melihat bibiku seperti melihat monster. Dia berlutut dan mengaku. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena ayahku terluka. Dia berjanji bahwa di pagi hari dia akan mengaku di depan polisi dan orang tua Lina. Aku mulai merasa dingin lagi. Segera Lina akan berada di sini. Karena pembunuhnya ada di sini, di dalam rumah. Aku benar, dia muncul tepat di depan kami. Menakutkan dan sungguh mengerikan. Dia hanya menatap bibiku. Aku mencoba berbicara dengannya, tetapi sepertinya dia tidak memperhatikanku. Itu sangat menakutkan.
Aku masih melihat momen itu dalam mimpi burukku. Ketika kami berjarak satu langkah, tiba-tiba aku mendengar suara serak orang tua yang sudah tak asing lagi. Mereka adalah orang tua Lina. Mereka berdiri di belakang kami dan menatap mata putri mereka yang sudah mati. Sulit membayangkan seberapa besar rasa sakit yang mereka rasakan. Mereka mendekat dan memeluknya. Akhirnya setelah bertahun-tahun, mereka menemukan gadis kecil mereka. Wajah Lina menjadi lebih ramah, amarahnya menghilang. Dia melihat wajah orang tuanya, mengangguk dan pergi. Dia menemukan kedamaian. Bibiku berlutut di depan mereka. Dia memohon pengampunan atas apa yang telah dia lakukan. Namun pengampunan mereka tidak dapat mengembalikan gadis itu dari kematian. Di pagi hari seperti yang telah dijanjikan, bibiku pergi ke polisi untuk mengaku. Dia dipenjara untuk waktu yang lama karena kejahatannya. Kami menjual rumah itu dan pindah ke kota. Dalam setengah tahun ayahku benar-benar pulih dari cedera, tetapi dia tidak bisa memaafkan adiknya. Dalam seminggu setelah peristiwa itu, orang tua Lina meninggal. Pertama ibunya, 2 hari kemudian ayahnya. Akhirnya mereka bersama putri mereka. Aku tidak yakin apakah kita dapat mengatakan bahwa itu adalah akhir yang bahagia. Mungkin tidak, karena tidak ada cara untuk mengembalikan kehidupan seorang gadis. Tapi setidaknya dia menemukan kedamaian.